ternyata Takut gak kedengeran? enggak dong. Anaknya beda ada juga kemarin ini makanannya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Ya, berita pertama datang dari selebgram terkenal, yakni Pangeran Seblak Rafael Tan Murka, dituduh jadi orang ketiga. Nama penyanyi Rafael Tan terseret dalam hidup rumah tangga perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah yang saat ini sedang diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rafael Tan dituding menjadi orang ketiga dalam keretakan rumah tangga Ari Wibowo dan Inge. Setelah tuduhan itu muncul, Rafael Tan sempat menghilang dan sulit ditemui untuk dimintai komentar. Rafael pun akhirnya buka suara. Dirinya selama ini diam karena tidak ada yang harus ia jelaskan kepada publik. Personil boyband Smash ini juga tidak meminta maaf ke Ari Wibowo dan Inge mengenai isu dirinya jadi orang ketiga. Hanya saja, Rafael merasa tidak enak dengan Ari dan Inge karena masalah rumah tangga mereka disebabkan oleh isu orang ketiga. Rafael Tan merasa namanya terseret atau dituduh menjadi orang ketiga lantaran pernah membuat konten bersama dengan Ari Wibowo dan juga Inge seputar olahraga. Dan sosok Inge sendiri seperti apa, Rafael? Sama mereka berdua kan tadi mereka berdua sama. Berapa kali bikin konten sih emang kamu sampai digosipkan seperti ini gitu? Dua kali. Jadi yang sekali waktu itu aku sama Kak Ari Wibowo, Kak Inge sama Kak Ari Wibowo ngajakin aku bikin konten di channelnya Kak Inge sama di channelnya Kak Ari. Yang satu kali lagi konten olahraga karena Kak Inge tahu aku juga suka nge-gym dan suka olahraga. Dan cuma itu aja. Cuma dua kali gitu. Tapi kenapa hanya sebatas konten atau gimana? Ya, iya dong, sebatas konten mau sebatas apa lagi. Tapi ada yang nyerang nggak sih akhirnya di sosial media? Ada yang nyerang kamu nggak jadi yang ngata-ngatain jadi Nggak ada, untuk nggak ada. Karena kalau yang tahu aku itu nggak akan mungkin percaya gitu, mau di beritanya mau digoreng-gorengnya gimana pun juga ya gitu, nggak pernah ada. Nggak, maksudnya fans aku, followers aku pasti mereka tahu gitu mana yang benar mana yang enggak. Jadi aku lebih kayak yang kasihan, maksudnya yang bikin berita capek-capek gitu terus nggak ada yang nanggepin, ke aku juga nggak ada yang nyerang kayak gimana. Jadi Menepi semua mungkin berita viral lebih digosipin dekat sama Inge sendiri. Lo sendiri sudah ingin mempublikasi nggak sih dengan pasangan sendiri? lagi enjoy sendiri lagi dulu. Saya lagi pacaran sama sebelah aja sekarang gitu. Jadi memang ini ngurusin sebelah aja lumayan kewalahan, apalagi ngurusin cewek. Tenang aja lah, pasti jodoh mah nanti ngikutin. Boleh tahu nggak sih kok kenapa kamu kemarin gagal? Saya sempat ada rencana. Kayaknya ini pertanyaan udah pernah ditanya deh waktu pas pertama kali aku putus. Ya pokoknya kita memutuskan untuk jalan masing-masing aja. Ada mungkin dari itu. Punya pelajaran dan kriteria yang lebih nggak dari mungkin punya gagal gitu ya, pernah gagal, tapi untuk ngejalinnya itu lagi lebih seperti apa sih, harus hati-hati kah supaya nggak gagal lagi gitu kok? Ya kan namanya cari pasangan memang harus benar-benar yang untuk satu seumur hidup ya. Jadi kalau dulu kalau pacaran beda nih, kalau misalnya SMP SMA pacaran ya udah main yang cantik, main yang ini kan. Kalau sekarang kriterianya untuk menjadi istri. Ya, kabar selanjutnya datang dari penyanyi dangdut Ayu Ting Ting yang habiskan uang hingga puluhan juta rupiah demi perawatan wajah. Pedangdut Ayu Ting Ting akui menjaga penampilan sangatlah penting, apalagi di bagian wajah. Saat ditemui di acara ulang tahun Derma Pro yang ke-15, ia mengatakan selalu melakukan perawatan di klinik kecantikan Derma Pro dan memiliki budget khusus yang dikeluarkan untuk satu kali perawatan. Meskipun harus mengocek uang hingga puluhan juta rupiah untuk sekali perawatan, pelantun lagu Alamat Palsu itu pun mengaku tak masalah selama perawatannya cocok.
Rajin perawatan membuat Ayu Ting Ting mendapat banyak sanjungan, bahkan ia kerap kali dibilang operasi wajah. Padahal hanya melakukan perawatan di klinik kecantikan. Tapi kamu sekali perawatan biasanya menghabiskan berapa sih? Ya kadang kita diskon aja kan dia. Aduh, nanyanya sama ibu, jangan nanya sama dia. Oh iya, gimana? Maksudnya sekali datang bisa berapa jeti kita bagaimana? Iya, setiap kan biasanya kalau ada perawatan baru, biasanya kan dokter selalu bilang kan, kalau ada perawatan baru nih, coba dong pergi ke klinik. Kalau memang harganya memang fantastis, ya aku bilang sama dia, tolong dibantu lah buat janda muda ini, tolong lah. Tolong ya. Aku paling senang perawatan anak. Infusnya dari dulu yang pastinya bagus ya, dari infus apa lah itu namanya, kromosom sampai sekarang milky, saya macam-macam semuanya udah aku rasain. Aku paling suka infusnya. Terus yang kedua adalah laser-lasernya ada dan bagus baik dari yang bikin kulit nggak glowing sampai skin booster, Morpheus, Albin, semuanya udah dirasain. Tapi masalah biaya kalanya ya kayu. Alhamdulillahnya aku selama ini cocok dan gak pernah ada komplain sebelumnya. Masalah biaya nggak apa-apa ya kayu. Awal muda gitu ya. Ya iyalah mas kalau nggak dirawat gimana nih? Coba nih, udah kayak rumah kosong nggak ditempatin. Ayo, ini kan berubah banget yuk. Banyak yang bilang masih plastik yuk. Dari dulu mbak jangan dibilang suntik putih lah, operasi biarin aja antepin aja ngomong aku juga. Masuk kalah ya, atur aja dulu. Jadi rahasianya Ayu Ting Ting apa nih dok? Derma Pro. Alhamdulillah maksudnya udah nggak kerasa 15 tahun gitu kan. Padahal kayak baru kemarin gitu, tapi alhamdulillah semua perawatan cocok di saya. Sampai ayah juga ya. Ayah. Nah, berita kali ini adalah berita heboh yang datang dari suami Inul Daratista yang pakai seragam murid sekolah dasar. Suami Inul Daratista, Adam Suseno, membuat para tamu undangan yang hadir ke acara ulang tahun klinik kecantikan Derma Pro tertawa terbahak-bahak. Melihat Mas Adam, sapa anak kerapnya itu datang mengenakan seragam murid sekolah dasar atau SD atau baju merah putih lengkap dengan topi. Rupanya menggunakan baju SD adalah ide sang istri karena harus menyesuaikan dengan tema pada acara tersebut, yaitu Back to School Forever Young. Mas Adam pun mengaku tak masalah menggunakan baju SD. Ia justru senang karena bisa menghibur orang banyak serta mengingatkannya pada masa lalu. Percaya nih kulitku jadi mulus, ini akibat dari bikin infus ya, kulitnya halus bisa jadi ini memang bukti nyata. Takut gak kedengeran? Udah dong. Anaknya udah jalan makan juga kemarin. Ini makan ini. Ya. Gimana Mbak Inul kesan-kesannya selama perawatan? Ya, aku berterima kasih sekali ketemu sama Dokter San karena membuat aku yakin bahwa treatment di sini tuh nggak abal-abal dan bukti nyatanya banyak banget. Nggak bisa tua kan, jadi apa namanya jadi vampir katanya. Jadi ya aku terima kasih Mas Adam juga sekarang percaya diri dan lakukannya juga udah di SD loh ini loh. Tapi kan mahal Mbak Inul. Tapi kan mahal banget. Mahal karena ini sekarang jadi artis, ini manajernya gitu, jadi manajernya ini artisnya, jadi gantian kalau bayar gitu. Jadi billnya masuk ini buat bayarin ini. Dokter menjaga kepercayaan artis-artis yang udah belasan tahun kata. Kalau udah enroll itu memang kadang-kadang kan suka sibuk ya, jadi kita nggak harus ngomelin. Jadi kadang-kadang aku kayak ojol gitu. Bunda, kapan nggak perawatan ya? Kalau Bunda nggak pergi, aku kirim di suster ke rumah gitu. Jadi kayak nagih utang kan. Padahal supaya ini kejaga terus kulitnya. Karena aku bilang, awas ya, Bunda nggak boleh tua gitu. Karena Bunda ada ini, orang udah tahu Bunda perawatan di aku, jadi Bunda nggak boleh tua. Berarti pantau terus dong. Pantau terus memang. Pantau. Jadi kalau misalkan ada konser ke luar negeri gitu, aku mau ada konser atau mau ada show keluar gitu. Berapa lama 2 minggu? Ya udah sebelum 2 minggu treatment, pulang treatment lagi ya. Gitu. Jadi memang benar-benar kualitas itu memang nggak bohong ya.
karena ketika kemarin tuh aku sama Mas Adam itu lebih putih Mas Adam, sekarang Mas Adam lebih putih aku. Sekarang kita sama putihnya loh, putih yang udah itu lagi tuh. Selama dengan Derma Pro gimana sih? Jadi aku sama Derma Pro itu juga Kabar selanjutnya datang dari Jenita Janet yang sempat sakit hati dengan komentar netizen. Pedangdut Jenita Janet sempat merasa sakit hati dengan komentar netizen di sosial medianya. Komentar tersebut berupa sindiran karena dirinya tak kunjung dikaruniai momongan, padahal sudah hampir 3 tahun menikah dengan Danus Sofwan. Bahkan beberapa netizen menyebutkan bahwa kebahagiaan Jenita Janet tidak akan sempurna karena belum memiliki anak. Komentar-komentar tersebutlah yang rupanya sangat menyakitkan untuk dirinya yang tengah berusaha untuk memiliki momongan. Begitu pula bagi Danus Sofwan yang mengaku ikut merasa sedih karena sang istri harus dikomentari demikian. Meski begitu, Danus Sofwan juga tidak ingin sepenuhnya menyalahkan netizen. Meski sudah berusaha semaksimal mungkin, Jenita Janet pun tetap pasrah dengan takdirnya. Pedangdut berusia 36 tahun ini pun meyakini bahwa Tuhan akan memberikannya momongan di waktu yang tepat. Iya, karena apa ya? Karena circle teman-teman ada di dunia motor. Terus begitu ternyata industri motor juga besar banget di Indonesia. Terus ngejawab keresahan banyak yang bilang servis motor sering ditembak harganya dan lain sebagainya. Makanya bergerak dari situlah saya sama teman-teman kepikiran, jadi yuk buka bengkel motor yang benar-benar proper. Dan alhamdulillah ini hasil dari akuisisi kan, existing sebenarnya, akhirnya kita rebranding dan lain sebagainya, jadilah yang sekarang. Dan libatin istri juga, gini bagus nggak Bun? Karena dia juga kan hobi ya, kamu dulunya hobi dan tahu gitu motor otomotif itu kurang lebih tahu lah. Makanya ya alhamdulillah dapat banyak insight juga. Tapi nggak nyangka sih, dulu kan aku pikir kan aku senang motoran tapi suami kayaknya sibuk kerja jadi nggak ada passion untuk motor-motoran gitu. Tapi tadi pas dibonceng gitu kan, biasa aku merasa aku boleh nggak bawa motor sendiri gitu kan. Jangan, udah kamu aja. Ya Allah. Oh, jadi pengen Iya, bawa. tapi udah lama nggak bawa motor kopling kan. Jadi kayak ya udah deh, ini takut kenanya acara, jadi udah aku ikut dulu deh sama suami. Ntar next time aku pengen bawa motor sendiri gitu. Dia happy banget di jalan, biar tawa-tawa, seru sama kamu, seru banget, bla 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 segala macam. Udah, kamu beli motor gitu. Malah dia yang nyuruh. Ya seru kan, maksudnya nggak tiap hari harus motoran. Seseruan untuk San Morian ya. San Morian, terus ketika sebenarnya lebih ke quality time ya, iya kan? Iya benar. Motoran juga kalau nggak sama kamu nggak sih? Juga sih. Tapi gimana sih tuh, ada aja gitu cara kalian buat quality time, buat punya waktu berdua, ada aja gitu, entah kayak jajan nemenin ke dalam, terus sekarang juga ada hobi yang ternyata motoran gitu ya. Sebenarnya sih motoran itu, tapi tetap harus safety juga, kayak karena itu di jalan kan kita nggak tahu tuh di jalan kita udah hati-hati, orang lain lah tiba-tiba nyenggol kita dan segala macam. Jadi kita meminimalisir itu dengan cara ya tadi kan, tetap safety, pakai jaket, sepatu, pakai helm, pakai sarung tangan, terus tadi juga karena deket gitu ya. Kabar terakhir datang dari YouTuber Ria Ricis yang ajak anaknya Moana ke kampung pemulung. YouTuber Ria Ricis bersama dengan suaminya Tengku Rian sangat menikmati momen bersama sang putri, yakni Cut Raifa Ara Moana atau Baby Moana. Gaya pengasuhan Ria Ricis dan Tengku Rian terhadap sang anak kerap mendapati sorotan dari publik. Setelah menjadi seorang ibu, Ria Ricis selalu melibatkan sang buah hati dalam berbagai kegiatan. Dan ada kegiatan terbaru nih, di mana Moana diajak bermain sekaligus healing ke kampung pemulung di salah satu lokasi di Jakarta. Bukan tanpa alasan, mengapa Icis sapaan akrab Ria Ricis mengajak anaknya ke tempat tersebut. Ini dilakukan agar Moana paham jika ada kehidupan lain di luar lingkungannya saat ini yang perlu ia ketahui. apa bahasa itu ya? Oh, tempat pembuangan akhir gitu. Apa kajian Moana untuk bersyukur kepada sesama kayak di sana kan juga tempatnya nggak terlalu kotor dan bersih juga. Kita tutupin jalan. Tempatnya juga nggak gitu kotor sih, jadi aman-aman aja kalau aku ajak Moana ke sana. Dan nasi aja gimana nasi Moana kemudian hal-hal
kita atau di kita tetap ngajakan anak itu bersyukur. Sebenarnya kalau ditanya udah ngerti atau belum, ya sebenarnya emang belum. Sebenarnya aku menerapkan sistem kebiasaannya. Jadi dari terbiasa, mungkin nanti di suatu saat nanti juga mulai akan terbiasa dengan menjalankan hari-hari yang begitu. Jadi supaya dia tahu bahwa itu nggak selamanya enak, nggak selamanya AC, nggak selamanya gedung mewah tuh nggak gitu. Dia merasakan panas juga. Iya. Jadi kalau sedikit panas nggak Dari mana sendiri ketika dia mah cek aja ya, dia bilang kemarin udah mulai jalan. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk nantikan tayangan informatif dan terupdate lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.